Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan memperhatikan salah satu cara pemakaian aplikasi Odoo. Odoo itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan sebuah perencanaan sumber daya perusahaan. Berikut videonya. Jadi untuk pertama-tama kita cari Odoo di Google. Nah, setelah itu kita pencet yang open source ERPNCRM ini. Lalu kita login. Nah, ini kita masukin, kan kita belum punya akun nih, jadi kita pilih yang tidak punya akun. Nah, lalu kita masukin email kita ya. Ini nama Anda, nih nama saya Dia Ayu. Dia Ayu Lestari. Nah, untuk kata sandinya lalu setelah itu kita pencet daftar. Oke, di save aja ya biar lebih gampang. Lalu kita pilih yang create. Oke, tunggu. Nah, karena ini udah kebuka, jadi di dalam aplikasi Odoo ini terdapat banyak aplikasi ya, contohnya kayak website, e-commerce, e-learning, live chat, dan masih banyak lain yang nggak bisa disebutin. Lalu kita pilih yang di sumber daya manusia ini ada bagian perencanaan, kita klik aja. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini untuk daftarnya kita tadi sebelumnya pas udah daftar, ini kan ada nama yang udah dicantumin sebelumnya kan, Dia Ayu Lestari. Lalu ada emailnya, dan ini nama perusahaan kita, mau pakai nama perusahaan apa, dan nomor telepon, ada negara, dan ada bahasa yang digunakan untuk di Odoo-nya ini. Jadi kita pakai bahasa Inggris aja ya, karena bahasa Indonesianya itu nggak ada di Odoo ini, jadi kita pakai Inggris. Nah, untuk nama perusahaannya ini di sini aku mau pakai di grup. Nah, untuk skala karyawannya ini bisa di 50 sampai 250 karyawan. Dan minat utamanya ini ya, saya adalah seorang mahasiswa. Dan untuk nomor teleponnya itu bisa dijangkau masing-masing. Oke, kita udah. Nah, ini udah. Selamat datang di Odoo. Jadi ini satu-satunya platform yang Anda butuhkan untuk mengubah semua aktivitas Anda dengan membangun perencanaan untuk perusahaan-perusahaan yang kalian miliki. Oke, jadi ini kita harus aktivasi email dulu sebelum 3 jam. Jadi kita ke email, kita cek apakah udah ada aktivasi di email kita yang udah kita daftarin tadi sebelumnya. Setelah yang tadi, kita kan harus aktivasi akun dulu. Jadi kita buka email ke email yang udah terdaftar di Odoo sebelumnya. Oke, loading dulu. Nah, itu ada kan, activate this group odoo.com. Nah, ini kita klik yang warna hijau, klik to, itulah tadi bacaannya ya. Nah, udah nih, welcome to Odoo. Nah, ini di bagian ini tuh kita undang kolega. Nah, ini tuh kita bisa undang perusahaan lain. Nah, nama perusahaannya apa dan emailnya apa. Nah, ini kita lewatin aja ya.
Nah, ini udah selesai, kita udah bisa pakai Odoo. Lanjut kita ke this group, nama perusahaan kita, perusahaan saya maksudnya. Lalu kita pilih, sebelumnya ada beberapa aplikasi di dalam Odoo. Jadi ini ada pilihan discuss, planning, employees, apps, dan settings. Jadi kita pilih yang planning. Jadi planning ini buat perencanaan schedule perusahaan kita. Nah, jadi yang pertama itu pilih new resource. Ini kita nama kita sendiri ya. Nah, ini tuh kita bisa jadi apa aja di sini. Jadi kita pilih manager aja. Lalu ini kita bisa pilih waktu untuk shift kerja kita. Nah, jadi kita pilih tanggal di tanggal 10 Oktober sampai 11 Oktober. Nah, untuk jamnya ini di jam 8. Nah, lalu kita save aja ya untuk shift kerja kita. Nah, ini udah ada schedule-nya di hari. Jadi beginilah penerapan membuat schedule kita. Nah, next kita langsung ke bagian employees atau karyawan. Nah, jadi di sini kita mau ngedata salah satu nama karyawan, yaitu namanya Reza Maulana. Dan di sini job positionnya itu foreman. Nah, di sini itu nomor pribadinya Reza kita isi. Nah, ini juga nomor HP. Nah, ini emailnya. Ini disesuaikan ya sama data karyawan yang kita punya. Kalau misalnya nanti ada perusahaan, kalau misalnya kita jadi manajer dan kita punya perusahaan tuh ini. Nah, ini departemennya. Ini sini departemen, ada job posisi. Departemennya production, job posisinya foreman. Lalu manajernya saya sendiri. Dan di sini kita bisa nambahin foto data karyawannya Reza atas nama Reza Maulana ini. Nah, ini lokasi perusahaan saya. Ini informasi kantor. Nah, ini private informasi, ini informasi pribadi. Informasi pribadinya data karyawan kita. Nah, ini ada pengaturan. Nah, di sini tuh ada informasi pribadinya karyawan, ada alamat pribadi, email, nomor HP, terus ada di sini ada family status. Ini kalau misal si data karyawannya udah nikah atau belum, kita bisa pilih. Sini ada single, married, atau legal. Terus ada tanggungan anak. Kalau misal si karyawan itu tuh udah punya tanggungan. Dan sini ada kontak emergensi kalau misal ada apa-apa. Nah, ini ada tempat ada di mana dia lahir, terus gendernya apa, tanggal lahirnya apa, tempat lahirnya di mana. Terus juga ada dia sekolah di mana, terus atau punya sertifikat apa gitu. Juga. Nah, jadi ini kita bisa ngirim note dan pesan ke Reza Maulana melalui email.
kan sebelumnya kita udah bikin data, saya selaku manajer dan ada Reza Maulana sebagai karyawan, itu bisa kesimpan sini di bagian departemen. Dan nanti ini tuh bisa dibuka lagi. Nah, di sini kan ada tadi yang bagian di Hayulestari kan sebagai departemen administrasi. Nah, ini masuknya ke administrasi. Nah, kalau yang production masuk ke production, ini Reza Maulana kan tadi termasuk produk di bagian production. Tuh, dan ini bisa dibuka lagi. Baik, jadi sekian cara memasukkan data karyawan dan perusahaan di aplikasi Odoo. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.